Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang baru bergabung ya. Untuk Indonesia bagian tengah dan timur ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ditikung di sepertiga malam. Wah, siapa yang mau ditikung nih? Ayo. Tikungan tajam. Bukan tikungan tajam ya, ditikung di sepertiga sudah malam. Sudah bersama seseorang, tiba-tiba ada yang lagi berdoa, tiba-tiba diambil lewat doa. Ini buat jam yang ada di rumah nih ya. Ini saya punya video ya. Ada renungan mendoakan si dia di sepertiga malam. Ini dia nih tayangannya. Sis, boleh aku pinjam namamu? Untuk apa? Untuk kusebut di sepertiga malam terakhirku. Boleh? Tidak. Kenapa? Karena dengan begitu seolah aku sok tahu sekali kaulah yang terbaik bagiku. Yang tahu baik dan buruk untukku hanya Allah. Bodoh sekali aku berharap pada makhluknya. Aku tidak lagi menyebut namamu dalam doaku. Walaupun hati ini ingin. Aku hanya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepadaku pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hatiku. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aku tidak lagi berharap padamu, karena aku tidak ingin kecewa. Aku hanya berharap pada Allah, penggenggam turbin semesta. Ini dia ya, tadi kita lihat sebuah curhatan. Nah ini pertanyaannya nih ya. Kalau kita ngelihat tayangan tadi tuh kayaknya sama deh kayak pertanyaan tadi Ustadz Syam yang sebelum kepotong sama iklan tadi nih. Iya. Bener gak sih orang-orang yang menyebutkan nama orang yang dekat dengan dirinya menjadi bukti sebuah kesombongan. Kesombongan kenapa? Karena mendahului Allah atau mendahului takdirnya Allah atau malah sebaliknya nih. Ya, sebaliknya malah menjadi sebuah bentuk ikhtiar di dalam doa karena di mulut ini ada doa. Gimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru-guru kami yang mulia, Ustadz Faris, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menonton Islam itu Indah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang suka menikung di sepertiga malamnya. Jadi kalau dibilang apakah bentuk kesombongan, tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Minta pada aku pasti kabulkan untukmu. Jadi bentuk ikhtiar dong. Kalau orang berdoa di sepertiga malam itu bukan berarti bentuk kesombongan. Apalagi tidak ada larangan untuk yang namanya menyebut nama seseorang, mention nama seseorang di dalam doa-doa, apalagi di waktu-waktu mustajab, yaitu waktu sepertiga malam terakhir. Cuma diingatkan kembali bahwasanya seakan-akan mendikte Allah, bahwasanya ini yang terbaik untukku. Tapi kalau kita lihat riwayat, ada satu doa yang ketika misalnya kita sudah yakin kepada seseorang, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan jalanku untuknya. Artinya mudahkan jalanku untuknya ini kan seakan-akan mendikte Allah. Tapi kita tetap minta tolong sama Allah. Aku mau yang ini ya Allah. Jadi doa yang terbaik itu seperti ini. Aku mau si A ya Allah. Kalau nggak dapat si A, yang penting lebih baik daripada si A. Yang penting lebih baik daripada si A. Bukan mendikte Allah, bukan dalam bentuk kesombongan, akan tetapi dalam bentuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan mungkin ada bentuk sok tahuan sedikit, mungkin saja ada, karena Allah ingatkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak sukai, artinya Allah tahu nih, mungkin saja manusia kadang-kadang melihatnya pakai nafsu. Dan manusia tidak bisa mengetahui masa depan. Dan kadangkala ada sesuatu yang didapatkannya itu sesuatu yang tidak dia sukai. Tapi Allah katakan khairul lakum. Akan tetapi itu yang baik untuk kalian. Di sisi lain Allah katakan kembali, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sukai itu yang buruk untukmu. Kadangkala kan kita kan kacamata manusia ini kadangkala manusiawi banget. Artinya yang real aja gitu. Yang ini mah realistis aja gitu. Ini mah baik untuk saya. Yang kaya baik untuk saya, jelas baik secara pandangan manusia. Tapi ternyata tidak ketahuan. Ternyata di balik kekayaannya dia punya sifat pelit di belakangnya. Ya Allah, dia murah senyum banget di awal ternyata. Ya Allah, ternyata pas habis menikah, pas sudah jadi ternyata senyumannya hanya untuk orang lain, di rumah tidak pakai senyuman lagi gitu. Jadi ternyata yang baik itu yang menurut Allah. Kenapa? Karena Allah yang tahu masa depan. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Sungguh Allah maha mengetahui dan kalian sedikit sekali pengetahuannya, bahkan tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang akan terjadi. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun menceramahi teman-teman sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah seakan-akan kita mendikte Allah. Tapi kalau dalam hal bentuk ikhtiar, daripada ikhtiar kita jahat, daripada ikhtiar kita berarah kepada maksiat, mengarah kepada kemaksiatan, lebih baik ikhtiar kita kalau kita kalah dalam hal materi, kita kalahkan dia dalam hal sepertiga malam. Kalau kita kalah dengan saingan kita dalam hal ilmu misalnya, kita kalahkan dia dengan kita memegang, ya Allah saya ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka nikungnya benar banget di tema ini, nikung di sepertiga malam. Karena bentuk ikhtiar seseorang yang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma diingatkan kembali, jangan pernah mengandalkan amalan kita. Jangan seakan-akan sombong di hadapan manusia. Oh pasti saya menang karena saya tikung di sepertiga malam. Sedangkan dia calonnya itu nggak pernah bangun tahajud. Itu kesombongan, menyombongkan amal soleh. Setiap amalan itu pasti ada rasa sombong di dalamnya. Sebagaimana kesombongan orang yang punya harta. Jadi orang yang punya amalan kadangkala mempunyai sifat kesombongan sebagaimana orang yang punya harta. Jadi dia katakan begini, saya pasti kalahkan yang laki-laki yang sedang dekat dengan kau. Kenapa? Karena saya sholat tahajud, saya puasa sunnah, saya ini dan ini. Itu sama-sama saja dengan yang namanya mengandalkan amal sendiri. Padahal tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ikhtiar boleh menyebut nama seseorang, tapi dalam hal lain jangan pernah mendikte Allah bahwa ini yang terbaik untukku. Berdoanya gini aja, ya Allah saya mau si Anu, tapi kalau itu tidak baik untukku, maka berikan aku yang lebih baik darinya. Amin. Jadi bukan berarti kalau mobil mewah itu lebih baik ya. Bukan mobil berarti. City Car kayak Ustadz Syam itu mungkin lebih City baik kan gitu ya. Car, City ya kan gitu ya. Allah. Dan sekarang waktunya kita menghubungi jamaah yang sudah siap untuk curhat online di rumah nih ya. Yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosialnya Islam itu Indah. Oke sekarang kita sudah tersambung dengan